Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khodik Al-Fahmi. Saya adalah guru SMA Negeri 100 Jakarta dan saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5. Perkenalkan, selama proses pembelajaran PGP, kita didampingi oleh pengajar praktek Bapak Casikin Icup Yunadi dan juga fasilitator Ibu Novianti Islahiyah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai koneksi antar materi, pendidikan berdiferensiasi. Karena semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya, yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur of der Heath. Kita mulai dari pertanyaan, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Bagaimana penerapan pembelajaran itu di kelas? Menurut Tom Linson, pengertian pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran harus jelas. Yang kedua, menganalisa kebutuhan belajar murid melalui 3 aspek. Yang pertama, kesiapan pembelajaran atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Yang keempat, menyusun RPP berdiferensiasi. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat diusahakan memuat seluruh strategi diferensiasi dan mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Dan yang terakhir, melakukan asesmen berdiferensiasi, yaitu penilaian atau asesmen yang dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan juga sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Contoh penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Yang pertama, memetakan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, aspek profil belajar murid, atau kombinasi dari ketiganya dengan membuat diskusi seluruh kelas, diskusi kelompok kecil, dan pasangan serta individu. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan melalui sudut-sudut minat. Dengan demikian akan mendorong murid mengeksplorasi berbagai materi yang dipelajari. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan yang bervariasi yang dapat mengakomodir gaya belajar baik visual, auditori, maupun kinestetik. Yang keempat, membuat agenda individual untuk murid, yaitu guru membuat daftar tugas berisi pekerjaan umum untuk semua kelas, serta daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual murid. Yang kelima, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Yang keenam, membuat asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat mencapai hasil belajar optimal? How? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid karena pembelajaran ini melakukan pemetaan terlebih dahulu berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan pembelajaran, yaitu kesiapan belajar merupakan kemampuan awal yang dimiliki murid untuk menerima keterampilan yang baru. Yang kedua, minat belajar. Minat adalah keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid untuk menerima pengetahuan yang baru. Minat merupakan motivator seseorang untuk memulai belajar atau bekerja. Yang ketiga, profil belajar siswa. Profil belajar murid merupakan cara murid ketika belajar dalam menerima hal yang baru. Profil belajar merupakan gaya belajar bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi yang baru. Banyak cara untuk memahami kesiapan belajar murid. Menurut Tom Linson, mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer.
pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, kita harus menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Demikian juga dengan kesiapan siswa. Kita harus melakukan asesmen untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Minat belajar. Minat belajar bisa terbagi menjadi 4, yaitu mencari keterkaitan, kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengkoneksikan antara satu materi pembelajaran dengan yang lainnya, sehingga murid mempunyai keinginan untuk belajar yang lain dan yang lainnya. Yang ketiga, menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Dan yang keempat, menumbuhkan motivasi belajar murid untuk siap menerima pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid bisa kita lihat dari lingkungan. Lingkungan itu suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, pencahayaannya, sarana prasarananya, dan lainnya. Pengaruh budaya itu bisa santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Gaya belajar. Gaya belajar ada 3, yaitu visual, belajar dengan lebih suka melihat diagram, PowerPoint, peta, buku, grafik, dan lainnya. Auditory, belajar yang lebih suka mendengarkan penjelasan atau ceramah dari guru, mendengarkan musik sambil belajar, dan lainnya. Kinestetik, belajar lebih suka sambil melakukan atau bergerak, diskusi, presentasi, olahraga, dan yang lainnya. Serta multiple intelligence, learning style, background siswa, seperti kelebihannya, pemilih, kultur, kebiasaan, dan sebagainya. Jelaskan bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program Guru Penggerak. Koneksi antar materinya adalah modul pertama, filosofi Ki Hajar Dewantoro, yang kedua, nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga, visi guru penggerak, dan yang keempat, budaya positif, dengan modul 2.1 yaitu pendidikan berdiferensiasi. Semuanya mengarah kepada berpihak kepada siswa yang nantinya akan mewujudkan profil belajar Pancasila. Kaitan dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantoro. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman, dengan berpihak pada anak sesuai dengan perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kaitan dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak sendiri meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Kaitan dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak, yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Kaitan dengan modul 1.4, budaya positif.
Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yaitu komunitas belajar. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat. Ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda, walaupun hanya sedikit. Guru tetap mengapresiasinya. Guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat, sedikit melampaui apa yang telah dikuasainya. Guru memberikan dukungan sehingga murid tidak merasa frustasi, tetapi mencapai kesuksesan. Adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. Guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab masing-masing agar pembentukan dan tercipta kelas yang efektif. Guru sebagai pemimpin kelas memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan lingkungan belajar yang positif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.